Bisa agama itu dijalankan dengan pribadi, person. Salat itu kan seorang-seorang tuh. Tapi ada yang tidak, harus sultan, penguasa. Bakuar-kuar banala ustaz, buya, ulama menyampaikan tutup aurat, tampik maksiat itu tutui, mejah judi itu tutui, itu tidak boleh, ini haram. Lai babusa-busa mulut buyah itu ke penyampaian, dan dilakukan tidak itu. Tapi kalau sultan, penguasa, tidak perlu dia berkuar-kuar, cukup hanya dengan selembar kertas saja. Buat surat, besok pagi tempat maksiat sana tutup, titik, stempel, edarkan, besok pagi seperti itu, selesai. Makanya tajamnya pena penguasa dengan dakwah itu luar biasa. Oleh sebab itu, andaikan diizinkan Allah, kita, sanak famili kita, karib kerabat kita, siapapun kita menjadi penguasa, pemegang kekuasaan, manfaatkanlah untuk jalan yang Allah ridha. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum dhulumat taghut yukhrijunahum minan nur ilaz dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekufuran kepada cahaya terang benderang, yaitunya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan kepada kegelapan, yaitunya kekafiran. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Fi kitabillah Al-Quran surah Al-Baqarah 257. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini, detik ini, kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu selalu kita syukuri dengan menjalankan ibadah, tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 257. Bicara masalah yang namanya kepemimpinan. Ternyata hadirin, di dalam Islam Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran masalah yang berkenaan dengan kepemimpinan. Ada bahasa yang dipakai suatu ketika wali, ada yang bahasa dipakai dalam suatu ketika yaitunya ulil amri. Hadirin kaum muslimin, kalau dalam An-Nisa ayat 59 itu ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada rasul, wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri maknanya adalah hampir bersamaan, yaitunya pemimpin, penguasa atau pelindung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 257 ini Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman itu pemimpin-pemimpinnya, pelindung-pelindungnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, membawa manusia dari gelap gulita. Gelap gulita itu adalah kekufuran, kekafiran, keingkaran, kepada terang benderang. Ila zulumat, dari gelap gulita kepada ilan nur, kepada terang benderang. Terang benderang di situ dalam tafsir adalah keimanan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya dalam Al-Maidah ayat 51, orang yang beriman wajib hukumnya tidak boleh mengambil pemimpin selain daripada orang-orang yang beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang yang beriman, janganlah engkau jadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai aulia. Aulia di sini adalah pemimpin, penguasa. Kenapa? Karena mereka itu adalah ba'duhum aulia ba', satu sama lain mereka itu dia saling tolong menolong, bersekongkol, bakarajo samo. Jadi bukan untuk kebaikan kerjasamanya, tetapi adalah untuk membawa manusia beriman itu kepada zulumat kembali, gelap gulita lagi. Hadirin kaum muslimin, makanya dalam Al-Maidah ayat 55 Allah menjelaskan, innama waliyukumullah wa rasul, sesungguhnya wali-walimu, penolong-penolongmu, pelindung-pelindungmu adalah Allah, wa rasul, dan rasul. Nah, kemudian dilanjutkan walladzina amanu, orang beriman. Jadi syarat pemimpin nan kadipilih itu satu adalah dia beriman. Kalau tidak beriman, tidak, titik, tidak ada koma bagi orang beriman, bagi orang Islam. Dan ini Allah menyampaikan, lihat dalam Al-Maidah 51, 52 sampai 55 sampai 60, 66. Itu masalah kepemimpinan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Kenapa seperti itu orang yang beriman? Karena orang yang beriman adalah dia percaya kepada qada dan qadar Allah. Kalau ada program dia yang tidak jalan, dia tidak mengkambing hitamkan orang lain. Dia tidak menyalahkan orang lain. Aku gara-gara sianu kok ndak jadi proyek jalan, gara-gara sianu kok ndak jadi jalan. Dia tidak menyalahkan orang karena ada ketentuan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu orang yang beriman dia selalu mengutamakan ketaatan dia kepada Allah. Kenapa? Karena keimanannya. Maka iman itu adalah sebagai dasar.
Alhamdulillah beberapa hari atau minggu pekan yang lewat kita bicara masalah yang namanya hijrah. Ingat hadirin, sebelum hijrah Rasul itu iman dulu. Alladzina amanu baru wahajaru, hijrah. Orang-orang yang beriman, wahajaru, berhijrah. Hadirin ingat, masalah iman bukan masalah hal yang sepele. Sebelum Rasul hijrah di Mekah lebih kurang 13 tahun itu bicara masalah akidah, iman dan tauhid. Ndak sebentar tu doh, 13 tahun. Baru setelah itu hijrah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata iman menentukan. Kalau iman seorang pemimpin itu bagus, mantap, hebat, dia kokoh, dia tauhidnya itu yakin dia, maka insya Allah rakyatnya akan terbawa mantap. Dia tidak akan mengesampingkan yang nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Allah menyatakan seluruh para nabi dan rasul itu adalah Islam. Al-Baqarah 136. Jadi Islam semuanya. Karena di sana Allah menyatakan bahwa ada ujung ayat menjelaskan wa nahnu muslimun. Kami itu artinya seluruh para nabi dan rasul itu muslimun, salama, muslimun, orangnya berserah diri. Islam itu. Jadi hadirin kaum muslimin, masalah kekuasaan, masalah kepemimpinan itu adalah hak Allah. Untuk pelaksanaannya di dunia ini dilanjutkan oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul sekarang sudah tiada. Siapa yang melanjutkan? Kenabian, kerasulan memang sudah terhenti. Tetapi masalah kepemimpinan masih lanjut. Ternyata hadirin kaum muslimin, lebih kurang 3 hari Rasulullah belum dikuburkan jenazah beliau, itu mencari pemimpin. Baru tertunjuklah siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Itu masalah kepemimpinan yang melanjutkan risalah itu. Kenabian dan kerasulan itu tunduk dan taat kepada Allah. Para khalifah setelah nabi itu adalah tunduk dan patuh kepada rasul, kepada Allah. Dan terus ke bawah. Kan setelah runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki, di Andalusia, maka umat Islam itu terpecah sampai sekarang. Nah, inilah penyebabnya umat akhir zaman ini tidak lagi tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasul. Hanya dicocok-cocokkan saja. Sesuai jalan, kalau tidak, tidak. Makanya dalam agama itu, dalam Islam itu musyawarah, voting itu tidak ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi iman. Yang kedua, yaitunya wa yaqimunas shalah, salat. Pemimpin yang penting yang akan kita berikan amanah itu dia wajib hukumnya mendirikan salat. Ingat, bukan melaksanakan salat, mendirikan salat. Dia bahasanya aqimus shalah, dirikan salat. Bukan i'mali shalah, kerjaan salat, enggak. Tapi dirikan. Dirikan itu artinya dia salat terlaksana dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Dalam salat ada nilai-nilai kejujuran. Dalam salat ada nilai-nilai yang harus ditaati dan patuhi. Seorang pemimpin itu wajib kita tunduk dan patuh. Kapan? Apabila dia tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Ini yang dimaksud atiullah wa atiur rasul wa ulil amri tadi. Nah, kalau pemimpin itu tidak patuh kepada Allah, tidak salat, dia tidak wajib dipatuhi. Bahkan kalau seandainya pemimpin itu sudah uzur,
dia secara jujur menyatakan, menyampaikan dia mundur. Dia jadi imam, berhadas kecil dia, buang angin. Mau tidak mau dia mundur. Kenapa? Dia sudah berhadas. Tidak pantas dia lagi untuk melanjutkan kepemimpinan. Begitu di dalam sholat itu, dalam ibadah, dalam Islam itu hebatnya. Maju yang lain, yang lebih berhak. Oleh sebab itu hati-hati. Ada komunikasi dengan Allah, ada komunikasi sesama manusia, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Ini juga termasuk dari hikmah Isra wal Mi'raj. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa baru Mi'raj, naik hadap ke Allah. Jadi hubungan sesama manusia itu elok. Kalau dengan manusia tidak baik, apalagi kalau dengan Allah tidak baik, tidak boleh dijadikan dia sebagai pemimpin. Al-Maidah 55, rujuk saja ke sana. Jadi salat, iman, salat. Lihat dulu kepemimpinan, jangan sembarang. Apalagi sebentar lagi 2024. Awak manusia itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Alasan awak memilih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pemimpin, imam, batal dia wuduknya, mau tidak mau dia geser, mundur. Kenapa? Dia tidak pantas lagi untuk melanjutkan. Ini ada sudah banyak, dosa sudah berlipat ganda, sudah dipublikkan, masih juga. Ini hati-hati itu. Jadi penting bagi kita, kadang-kadang makanya kata khalifah yang Utsman bin Affan, beliau menyatakan agama dan bangsa itu akan tegak kalau ditunjang dengan kekuasaan, yaitu sultan. Yang ketiga, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Zakat itu adalah suci, bersih, tumbuh. Hadirin, pemimpin yang mengeluarkan zakat artinya dia menjaga harta yang masuk ke dalamnya. Dia tidak mau dari harta haram. Kalau tidak hak dia tidak mau, pasti tidak mau dia mengambilnya. Kenapa? Dia sadar itu bukan hak dia. Dikeluarkan zakat, disucikan, dibersihkan. Makanya zakat itu kalau dilaksanakan, betul-betul dilaksanakan, maka akan susah mencari orang miskin. Hati-hati itu. Zakat di dalam Islam itu tidak kenal dengan pajak. Zakat, kalau zakat itu dilaksanakan, maka apa saja bisa dijalankan, apa saja bisa dilaksanakan, termasuk pembangunan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi zakat itu kepedulian terhadap nilai-nilai sosial. Bolak-balik lah 3 kali lah sekian kali pergi haji dan umrah, tetangga awak dah makan doh. Itu tidak benar, itu salah. Lebih wajib dan lebih penting memberi makan. Maka salah satu orang yang dianggap pendusta agama, kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'am. Jadi jelas ta'am, tidak mau memberi makan si miskin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pemimpin, penguasa yang menunaikan zakat, dia akan menjaga hartanya dan dia tidak akan dipastikan tidak akan korupsi dia. Kemudian yang terakhir, wahum raki'un, dan dia itu dipastikan ruku' dan sujud. Artinya apa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi sangat penting sekali. Makanya di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, pilihlah pemimpin, carilah pemimpin yang betul-betul dia taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah dan Rasul. Karena dalam masalah kepemimpinan itu adalah hal-hal yang menentukan. Bisa agama itu dijalankan dengan pribadi, person. Salat itu kan seorang-seorang tuh. Tapi ada yang tidak, harus sultan, penguasa. Bakuar-kuar banala ustaz, buya, ulama menyampaikan
tutup aurat, sampai maksiat tu tutui, meja judi itu tutui, itu tidak boleh, ini haram. Lai babusa-busa mulut buyah itu ke penyampaian, dan dilakukan indah itu. Tapi kalau sultan, penguasa, tidak perlu dia berkuar-kuar, cukup hanya dengan selembar kertas saja. Buat surat, besok pagi tempat maksiat sana tutup, titik, stempel, edarkan, besok pagi seperti itu, selesai, cukup. Makanya tajamnya pena penguasa dengan dakwah itu luar biasa. Oleh sebab itu, andaikan diizinkan Allah, kita, sanak famili kita, karib kerabat kita, siapapun kita menjadi penguasa, pemegang kekuasaan, manfaatkanlah untuk jalan yang Allah redha. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.